Assalamualaikum pemirsa, Mahkamah Konstitusi. Sidang putusan akan diumumkan H-3 sebelum berlangsung. Sofa Aulia dari Media Geraha Nusantara melaporkan tanggal 1 Juni tahun 2023 secara nasional. Geraha Nusantara, Jakarta. Mahkamah Konstitusi akan mengungkapkan jadwal persidangan putusan, gugatan uji materi sistem pemilu proporsional terbuka, yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu 3 hari sebelum sidang digelar. Fajar Laksono, selaku juru bicara MK menyampaikan seluruh agenda sidang yang MK gelar tak mungkin berlangsung secara tiba-tiba. Kita upload di laman MK. Jadi tidak mungkin besok langsung diputus. Itu enggak sesuai dengan ketentuan hukum acara. Jadi minimal 3 hari kerja, ucap Fajar, Rabu tanggal 31 Mei kemarin. Dirinya menyampaikan pada hari ini, berbagai pihak akan mengungkapkan kesimpulan soal gugatan sistem pemilu proporsional terbuka. Kemudian, MK akan mendalami kesimpulan yang disampaikan oleh pihak-pihak tersebut. Selanjutnya, pendalaman dan rapat musyawarah akan dilakukan Hakim Konstitusi dalam rangka pembuatan keputusan. Setelah itu MK akan membuat telaah, semuanya dikompilasi, ditelaah. Kemudian akan diserahkan kepada Hakim Konstitusi untuk kemudian ditelaah masing-masing. Sesudah itu baru, akan diagendakan rapat permusyawaratan hakim atau RPH, terangnya. Fajar menerangkan bahwa RPH berlangsung secara tertutup. Dirinya berharap hal tersebut dapat berlangsung dalam waktu dekat. Berapa lama RPH-nya, tergantung pada dinamika pembahasan itu. Bisa jadi cepat, bisa jadi butuh waktu, ujarnya. Diketahui, sejumlah orang melakukan gugatan kepada MK terkait sistem pemilu proporsional terbuka yang saat ini diatur di Undang-Undang Pemilu digugat ke MK. Orang-orang yang melakukan gugatan tersebut yaitu Demas Brian Wicaksono, Yuwono Pintadi, Fahru Rozi, Ibnu Rahman Jaya, Riyanto, dan Nono Marijono. Sistem proporsional tertutup membuat pemilih tak dapat memilih calon anggota legislatif langsung. Jika sistem tersebut berlaku maka pemilih hanya dapat memilih partai politik, oleh karena itu partai memiliki kendali penuh dalam memutuskan sosok yang akan bertugas di parlemen. Sementara itu, ada 8 parpol tolak sistem proporsional tertutup hingga respon PDIP. 8 partai politik parlemen mengadakan pertemuan. 8 partai tersebut terdiri dari Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, PKB, Partai Demokrat, PKS, PAN dan P3. Pertemuan tersebut menghasilkan penolakan terhadap sistem proporsional tertutup. Pertemuan tersebut berlangsung di Nusantara Room, Hotel Dharma Wangsa, Jakarta. Terdapat 5 sikap yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut. Berikut 5 pernyataan sikap 8 partai politik parlemen. 1. Kami menolak proporsional tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan sejak era reformasi. Sistem pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi kita. Di lain pihak, sistem pemilu proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat di mana dapat menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan partai politik. Kami tidak ingin demokrasi mundur. 2. Sistem pemilu dengan proporsional terbuka merupakan pilihan yang tepat dan telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22-24/PUU 6 Romawi-2008 pada tanggal 23 Desember tahun 2008 yang sudah dijalankan dalam 3 pemilu. Gugatan terhadap jurisprudensi akan menjadi preseden yang buruk dan tidak sejalan dengan asas ne bis in idem. 3. KPU agar tetap menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu dengan menjaga netralitas dan independensinya sesuai peraturan perundang-undangan. 4. Kami mengapresiasi kepada pemerintah yang telah menganggarkan anggaran pemilu 2024 serta kepada penyelenggara pemilu, terutama KPU, agar tetap menjalankan tahapan-tahapan pemilu 2024 yang telah disepakati bersama. 5. Kami berkomitmen untuk berkompetisi dalam pemilu 2024 secara sehat dan damai dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tetap memelihara stabilitas politik, keamanan dan ekonomi. Diketahui, sistem proporsional tertutup merupakan sebuah sistem yang hanya mewajibkan pemilih mencoblos partai dan partai yang nanti akan menentukan siapa calon legislatif yang akan bertugas di Senayan. Sedangkan sistem proporsional terbuka mengharuskan pemilih mencoblos partai politik beserta nama calon legislatif yang akan bertugas menjadi DPR di Senayan.
Sistem proporsional tertutup merupakan sebuah usulan sistem yang datang dari PDI Perjuangan. PDIP pun menyatakan menghormati adanya pertemuan ke-8 partai politik tersebut dan keputusannya menolak sistem proporsional tertutup serta tetap pada pendiriannya mendukung sistem proporsional tertutup. 8 fraksi di DPR RI menegaskan menolak sistem pemilu proporsional tertutup atau dikenal dengan pemilu coblos partai politik parpol. Setelah rumor mengenai rumor putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan pernyataan ex-Wamenkumham Denny Indrayana beredar, ke-8 fraksi melakukan pertemuan kecuali PDIP. Pertemuan tersebut berlangsung dengan dihadiri mayoritas fraksi di DPR RI, hanya fraksi PDIP yang tak terlihat pada pertemuan tersebut yang diketahui memang mendukung pemilu coblos partai. Sejumlah pihak yang menghadiri pertemuan tersebut yaitu Ketua Fraksi Golkar, Kahar Muzakir, Waketum Gerindra Habibur Rahman, Waketum PAN Yandri Susanto, Ketua Fraksi Nasdem Robert Rowe, Sekretaris Fraksi PKB Fatan Sukci, Ketua Komisi 2F Meraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia, Ketua Fraksi Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono, Ketua Fraksi PAN Saleh Daulay, dan Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini. Kami di sini ingin menyampaikan, kami tetap menuntut bahwasanya sistem pemilu itu sistem terbuka, ujar Kahar Muzakir. Kahar menyampaikan kini tahapan pemilu telah berjalan. Para partai politik juga telah mengirimkan daftar calon sementara ke KPU. Menurut Kahar, sistem coblos partai tentunya akan turut merenggut hak konstitusional para bacalek untuk dipilih. Sistem terbuka itu sudah berlaku sejak lama dan kemudian kalau itu mau dirubah sekarang proses pemilu sudah berjalan. Kita sudah menyampaikan daftar calon sementara ke KPU, setiap partai politik itu calegnya itu dari DPRD Kabupaten, Kota, Provinsi, DPR RI, jumlahnya kurang lebih 20.000 orang, jelas Kahar.